Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda dirasatana al-yawm biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, dalam kondisi dan situasi apapun, dengan ucapan alhamdulillah. Salawat teriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat akhir zaman ini dirindukan beliau. Semoga kita umat yang hidup di akhir zaman ini kelak di yaumil qiyamah tercatat sebagai golongan yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan materi PAI dan materi Sirah Nabawi, alangkah baiknya mari hadirkan hati, hadirkan fisik, hadirkan pikiran kalian untuk niat talabul ilm. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dari hambanya itu dengan derajat yang tinggi. Dan menuntut ilmu juga akan menjadi pembenteng, penguat terhadap dari gangguan-gangguan syaitan. Rasulullah mengatakan al-faqih wahid asyaddu minas syaitan min alfi abid. Satu orang berilmu, setan akan sulit mengganggunya dibandingkan 1000 ahli ibadah. Anak-anak yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga memberikan kabar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan meniti jalan seraya semata-mata untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Wasail talabul ilmi bermacam-macam. Teori, wasilah menuntut ilmu ya boleh macam-macam, boleh. Termasuk juga daring seperti ini. Karena di era kalian adalah era yang memang Allah takdirkan kita untuk surah, begitu cepat. Termasuk juga cepat dalam pemanfaatan teknologi. Baik, kita awali dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi Sirah An-Nabawi di kitab Nurul Yakin, yang kemarin kita membahas tentang bada'an nuzulul wahyi, awal turunnya wahyu. Nah, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, Safha Samanata Asyar, halaman 18. Halatul Arabi qabla al-Islam. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sebelum datangnya Islam. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsa, diangkat itu min arba'ina min umri, 40 tahun dari umur beliau. Artinya Islam turunnya wahyu di umur 40 tahun. Ketika itu Islam mulai baik dakwah sirrin wa jahrin. Nah, bagaimana kondisi orang Arab, kondisi masyarakat Arab pada saat itu? Perhatikan. Halul Arab qabla al-Islam, ya.
kondisi orang Arab sebelum Islam. Awalan, kana al-Arab qabla al-Islam musyrikin ya'budun al-asnam wa yuqaddisuna. Datangnya Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai melainkan untuk rahmatan lil alamin. Apa visi dan misi beliau? Adalah bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Visi beliau, misi beliau adalah bagaimana mengajak kaum yang mereka menyembah ya'budunal aslam wa yuqaddisuna, menyembah berhala dan mensucikannya, yang sejatinya mereka la yanfa'u wa la yadur, mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan ini pun terjadi dalam kisah Nabi Allah Ibrahim. Tak kala Nabi Allah Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala tersebut, tidak ada satupun yang mampu berhala tersebut untuk membela dirinya, bahkan harus dibela. Rasulullah diutus untuk itu. Bagaimana Rasulullah diutus untuk mengesahkan Allah, mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, salimul aqidah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. La syafi'an illallah, tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan melainkan atas izin Allah. Banyak orang-orang yang ingin sembuh sakit tapi salah, pergi kepada dukun, pergi kepada orang pintar, harus memberikan sesembahan, padahal yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La mahbuba bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak paling kita cintai kecuali Allah. La marghuba illallah, dan tidak ada yang paling kita takuti kecuali Allah. Bukan takut kepada jin, bukan takut kepada dukun, bukan takut kepada fakir, tapi takut kepada Allah. La nafi'un wa la darun illallah, tidak ada yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat kecuali Allah. Artinya yang mampu memberikan manfaat dan mudarat itu bukanlah makhluk, tapi dengan atas izin Khaliq. La muhyi wa la mumit illallah, tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Halatul Arab qabla al-Islam, kondisi Arab sebelum Islam, musyrikin, mensyirikan Allah, menganggap ada kekuatan yang lain selain Allah, menganggap ada sesuatu yang ditakuti kecuali Allah, menganggap ada sesuatu yang memberikan kesembuhan kecuali Allah, menganggap ada sesuatu yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Maka pada saat itu kondisi Arab banyak bermacam-macam asnam. Ada patung Lata, ada Uzza. Pada saat Rasulullah SAW diutus, itu semua dihancurkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan semua asnam, ya, patung-patung yang mana dia disembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana kondisi orang-orang Arab sebelum datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin? Wa kanu yaqtuluna auladahum. Orang-orang Arab sebelum Islam ini kebiasaan mereka yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka. Padahal dalam Islam diutus untuk harisun ala nafs,
menjaga diri, harta, jiwa, kehormatan, menjaga semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan di dunia. Tapi orang-orang Arab yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak mereka. Kenapa sih membunuh? Kok sampai teganya itu? Khaufan minal ju'i wal faqri. Mereka membunuh anak-anak mereka itu lantaran apa? Takut kalau nanti tidak bisa memberi makan. Takut kalau nanti anak mereka dalam kondisi yang fakir. Padahal nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki dan mencukupi mereka. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah bagaimana semua wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di dunia ini yang hidup melainkan atas izin Allah rizki, apalagi manusia. Maka seorang yang salimul aqidah, akidahnya kuat, bagaimana dia bersandar diri bahwa tidak ada yang memberikan rizki, yang mencukupi adalah Allah. Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaifa kana halul Arab qabla al-Islam? Bagaimana kondisi orang Arab sebelum Islam? Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun. Mereka mengubur anak-anak mereka, khususnya perempuan. Begitu teganya, khasyatan ari wal ain. Karena kondisi Islam sebelum Arab, kondisi Arab sebelum Islam, mereka tega membunuh, mengubur anak perempuannya. Karena kondisi pada saat itu, derajat setara perempuan merupakan aib yang tidak bisa melanjutkan perjuangan dakwah, yang tidak bisa melanjutkan kasta, yang tidak bisa melanjutkan jabatan, maka dianggap suatu aib. Tapi setelah Islam datang, Allah rubah semua keyakinan mereka itu. Allah angkat derajat wanita. La farqu bainal arabi wal a'jami illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara orang Arab non Arab, min dzakarin wa unsa, laki-laki perempuan, kecuali dengan ketakwaan. Agama apa yang begitu sangat mulia mengangkat derajat kecuali Islam? Anak-anakku yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Islam agama fitrah, memuliakan fitrah manusia, memuliakan fitrah makhluk, dan semua syariat Islam sesuai dengan fitrah manusia. Maka Islam turun sebagai rahmatan lil alamin, dan wajar ketika Arab kondisi yang tidak memungkinkan, maka Islam datang sebagai solusi, sebagai suplemen, sebagai penguat, sebagai penawar bagi kejahilian. Yang keempat, wa kanu mutanaffirina mutasyajirin. Dan kondisi Arab pada saat itu sukanya itu berselisih, sukanya itu bertikai, sukanya itu bermusuhan. Ini nggak boleh juga. Wa yuharribu ba'duhum ba'dan li auhayil asya. Sukanya itu berperang antara satu suku yang lain, warga satu dengan yang lain, pertikaian dari hal yang sepele. Apa hikmahnya? Ketika kita mempelajari sejarah Islam, ketika kita mempelajari hikmah perjuangan Islam, maka solusinya mari kita kembalikan kepada Islam itu sendiri, sehingga tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah pada masa lalu.
Yang sukanya itu berperang, yang sukanya itu berselisih, yang sukanya itu ya bermusuhan antara sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kenapa kita tidak dibolehkan untuk berselisih, gontok-gontokan, bermusuhan? Kenapa? Karena sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara. Maka islahlah di antara kalian semua. Jangan saling mengghiba, membicarakan aib orang lain. Jangan saling membuli sesama teman kalian. Jangan saling menyakiti dan seterusnya. Santriwan dan santriwati ini yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 poin ini menjadi pelajaran penting bahwa selama Islam ini masih ada, maka kondisi jahiliyah itu akan terus. Ketika kita umat Islam jauh dari Islam itu sendiri, tapi ketika Islam kita hadirkan, kita kaji, kita gali, kita pelajari, kita dakwakan, maka sama halnya kita memperjuangkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada sekarang jahiliyah modern? Ada. Kalau dahulu anak perempuan laki-laki dibunuh pada saat lahir takut karena fakir ataupun aib. Sekarang belum lahir saja sudah dibunuh. Aborsi, pergaulan bebas, khamar, narkoba, apalagi banyak halnya. Maka bersyukur kepada Allah mentakdirkan kalian bisa hadir, mengenal agama Islam, mengenal Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya, pelajari, tadaburi, bertanya kalau tidak bisa, sehingga dengan jalur yang kitab bullah ini, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa agar kita diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, as'ilah, pertanyaan. Silakan dijawab di kertas lembar, dijawab di buku, kemudian dituliskan, di-share di grup kalian masing-masing. Sesi yang kedua ini, madza kana al-arab ya'buduna qabla al-islam? Apa yang disembah orang Arab sebelum datangnya Islam? Madza kana al-arab ya'buduna qabla al-islam? Yang kedua, limadza kanu yaqtuluna auladahum? Kenapa sih kok mereka sampai rela membunuh anak-anak mereka itu? Kenapa? Limadza kanu yudfinuna banatihim? Kenapa mereka sampai rela, kemudian berani, tega, ya, yudfinuna banatihim, mengubur anak perempuan mereka? Hal kanu muttafiqina? Apakah mereka pada saat itu saling bersepakat? Apakah mereka pada saat itu saling bersatu? Apakah pada saat itu mereka kompak? Nas'alullah azza wa jalla, Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.